Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin share screen. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kita bisa berkumpul siang hari ini. Mohon izin perkenalkan saya Dadang Ekwandi, saya Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Timur. Mengawali pertemuan pada siang hari ini berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 bahwa Provinsi Jawa Timur itu memiliki 14 jenis potensi bencana. Ya. Nah, pada kesempatan siang hari ini itu kami diminta menyampaikan pemaparan apa saja yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur dalam rangka melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana khususnya gempa bumi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Profesor Amin, Pak Amin Widodo terkait dengan secara ilmiah ya gempa, kemudian sesar-sesar yang ada di Jawa Timur. Nah, kami ingin mengawalinya dengan kondisi Jawa Timur itu sendiri. Tadi sudah kami jelaskan bahwa memiliki 14 jenis bencana dan berikut adalah multibahaya, peta multibahaya Provinsi Jawa Timur. Dan dari 8.500 desa kelurahan terdapat 5.254 desa kelurahan rawan bencana kategori tinggi. Dan yang sudah kami intervensi dengan program ketangguhan yaitu melalui program Desa Kelurahan Tangguh Bencana yaitu sejumlah 1.900 tanah per 10 Januari 2025. Jadi sekitar sepertiganya lah gitu ya dari desa rawan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, Nyuwun sewu kemudian Pak Dadang, slide-nya di slideshow bisa. oh nggih. Slide. Nah, dari 5.000 kami ulangi dari 8.500 desa kelurahan yang ada di Provinsi Jawa Timur, 5.254-nya adalah desa kelurahan rawan bencana kategori tinggi. Dan yang sudah kita lakukan program ketangguhan yaitu program Desa Tangguh Bencana sejumlah 1.900. Dan kami juga sudah melakukan overlay antara data sekolah bersumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Terdapat 3.645 sekolah yang berada di daerah rawan bencana kategori tinggi. Sedangkan sedang sejumlah 438 sekolah dan sisanya ada 5 sekolah. Jadi mayoritas sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur itu berada di daerah rawan bencana kategori tinggi untuk kelas multibahaya gitu. Nah, ini kemudian kalau dikelompokkan kepada klaster pengembangan wilayah di Jawa Timur. Jadi Jawa Timur itu dari 38 kabupaten kota ada 8 klaster pengembangan wilayah sesuai dengan Perda nomor 7 tahun 2019. Nah, ternyata dari kesemua klaster ini tidak ada satupun yang tidak memiliki potensi bencana. Nyuwun sewu Pak Apalagi, Dadang, slide-nya belum full. oh sudah ini ya. Oh, Bentar. sudah full. Kalau Ah, di saya sudah full ya. bentar. Tadi kok tampak dua ada yang kecil Oh sudah. kok ada sebelahnya ada next slide soalnya. Oh, oke, oke, oke. Matur nuwun. Karena saya dua monitor ini. Oke. Oh, nggih. Nah, apa saja yang telah dilakukan oleh BPBD ya? Yang pertama yaitu tadi sudah kami singgung
desa kelurahan tangguh bencana yang setiap tahunnya itu kami memiliki program 70 desa kelurahan. Oke. 70 desa kelurahan. Hanya tahun ini kami laksanakan 40 karena beriringan dengan bulan PRB yang tuan rumahnya tahun ini ada di Jawa Timur. Nah, program Desa Kelurahan Tangguh Bencana ini kita membentuk gitu ya, membentuk klaster kecil bencana di tingkat desa. Ya, sehingga harapannya Desa Kelurahan Tangguh Bencana ini memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi ancaman bencana serta mampu memulihkan dirinya dengan segera dari dampak bencana. Karena kalau dari beberapa kejadian bencana itu kan posisi desa dengan BPBD itu sangat jauh sekali, terutama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur. Nah, pengembangan desa kelurahan tangguh bencana ini merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Dan apa saja yang dilakukan di program Destana itu? Yang pertama, menyusun kajian risiko bencana tingkat desa, kemudian menyusun rencana penanggulangan bencana tingkat desa, menyusun rencana kontingensi, SOP peringatan dini, SOP evakuasi, rencana aksi, pengurangan risiko bencana, serta pembentukan forum PRB desa. Kemudian selanjutnya, dari 3.600 sekian sekolah tadi yang berada di zona rawan bencana kategori tinggi, kami juga mempunyai program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang setiap tahunnya kami mengalokasikan 20 sekolah untuk kemudian kami intervensi program ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 33 Tahun 2019. Jadi tidak hanya desa yang kita intervensi dengan program ketangguhan, sekolah juga kita intervensi dengan program ketangguhan yang disebut dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Hanya saja indikator yang disusun itu berbeda. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas, ya, jadi tadi kapasitas penduduk desa, kapasitas penduduk sekolah, kami juga mempunyai program, bahkan kami sudah membentuk unit layanan disabilitas, ya, unit layanan disabilitas. Ini harapannya dapat memberikan peningkatan kapasitas bagi teman-teman disabilitas. Karena berdasarkan data dari e-disabilitas, jumlah teman-teman disabilitas dari berbagai macam ragam itu lebih dari 15.700-an sekian. Dan kami sudah mempunyai data by name, by address, dan sudah kita overlay dengan peta multibahaya. Nah, selain tadi kita mengintervensi ke sekolah-sekolah, kita juga melakukan cara yang lain ya. Karena jumlah sekolah yang cukup banyak, kami melaksanakan kegiatan training untuk guru-guru. Dan ini adalah tahun kedua, tahun 2025 ini, sehingga jumlah guru yang sudah kami latih terkait dengan Satuan Pendidikan Bencana sejumlah 300 orang, ya, yang berasal dari 300 sekolah. Jadi selain sekolah yang kita intervensi langsung, setiap tahunnya 20 sekolah, kita juga membentuk agen-agen kesiapsiagaan bencana di tiap-tiap sekolah melalui program TOT SPAB ini. Ya. Dan waktu pelaksanaan TOT SPAB ini itu juga kami desain, yaitu 2 minggu sebelum MPLS. Ya. Sehingga ketika guru-guru ini selesai mengikuti training, harapannya rencana tindak lanjutnya adalah pada saat MPLS. Jadi siswa-siswa yang baru masuk itu diberikan pemahaman terkait dengan kebencanaan, kesiapsiagaan, dan seterusnya. Dan ini kami bekerja sama dengan IGI, Ikatan Guru Indonesia, yang jumlah gurunya itu juga 15 ribuan ya. Dan ini tahun kedua sudah 300 guru
yang kami latih masih sangat banyak lagi, masih ada 14.700-an guru lagi yang harus kami latih dengan training of trainer Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, dalam rangka peningkatan kapasitas juga, BPBD terus berupaya melatih teman-teman relawan ya, teman-teman relawan dan seterusnya. Bahkan kita juga melakukan sertifikasi untuk teman-teman relawan. Program lain, nah Provinsi Jawa Timur saat ini sudah memiliki 2 unit Mosipena ya BPBD, di mana setiap bulannya Mosipena ini akan keliling di 15 sampai 20 sekolah. Jadi tadi ada program SPAB, ada program TOT SPAB, ada program Mosipena yang kami saat ini sudah memiliki 2 unit, yang mana setiap unitnya dalam tiap bulan itu akan melakukan edukasi sosialisasi di 15 sampai dengan 20 sekolah. Ya, keliling terus. Keliling melakukan sosialisasi, melakukan peningkatan kapasitas untuk siswa-siswa sekolah. Nah, selain itu, di BPPD juga sudah ada yang namanya tenda pendidikan bencana, yang mana saat ini berkembang banyak fasilitas sehingga berubah namanya menjadi Taman Edukasi Bencana, yang isinya selain tenda pendidikan bencana ini berisikan diorama-diorama, beberapa layar interaktif, ya beberapa media edukasi, eh, kami tambahkan lagi fasilitasnya yaitu berupa simulator. Ya, simulator gempa ini seperti yang Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa lihat, eh, saat ini Taman Edukasi Bencana setiap bulannya dikunjungi sekitar 2.000 sampai dengan 2.700 siswa ya. Di bulan-bulan awal kemarin Februari itu tembus 2.700 siswa. Jadi kami terus berupaya menambah berbagai macam media pembelajaran yang mana siswa kemudian masyarakat bisa belajar ya bagaimana cara menyelamatkan diri, terutama misalnya ketika terjadi gempa ya. Karena seringkali misalnya kita ketika melakukan sosialisasi, Bapak Ibu ketika terjadi gempa tidak bisa lari dan seterusnya, itu bayangan mereka, masa iya sih kan gitu ya, nggak bisa lari. Nah, akhirnya kami buatlah simulator gempa ini, yang mana di simulator gempa ini kita bisa request gempa berapa skala, berapa MMI, ya. Kemudian juga bisa request gempa model Jogja, Aceh, Palu, Cianjur gitu ya. Itu bisa di request oleh para pengunjung. Kemudian kami juga menambahkan fasilitas baru di Taman Edukasi Bencana, yaitu virtual reality penanggulangan bencana. Saat ini sudah ada 9 game permainan terkait dengan penanggulangan bencana. Ya, mulai dari 3 game untuk pemadaman kebakaran, 3 game untuk banjir, dan 3 game untuk gempa bumi. Ya, sehingga teman-teman siswa gitu ya itu bisa menikmati taman edukasi bencana ini ya. Jadi virtual reality ini kita menyesuaikanlah dengan perkembangan zaman gitu ya. Selain itu kami juga melakukan upaya-upaya seperti pemasangan baliho, papan imbauan, papan informasi, kemudian memasang rambu, titik kumpul, jalur evakuasi dan seterusnya. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan hal yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dari berbagai golongan, mulai dari penduduk desa, siswa sekolah, guru-guru, teman-teman relawan, kemudian eh, teman-teman disabilitas,
gitu ya. Kami memang menyadari bahwa eh, butuh keterlibatan seluruh pihak karena begitu luasnya wilayah Jawa Timur ini, jumlah penduduknya lebih dari 42 juta, jumlah desanya saja desa kelurahan 8.500-an ya. Sehingga kami butuh bantuan dari berbagai macam pihak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.